sebenarnya ini tidak boleh terjadi gitu. Kenapa saya bilang nggak boleh terjadi? Karena Jokowi adalah kepala negara kita pada waktu kasus ini ada gitu. Nah sekarang warga negara bertanya kepada kepala negaranya, Pak kepala negara, ini bagaimana nih? Kok Anda diduga adalah begini, masa dijawab palsu. Artinya mestinya secara wise, tunjukkan aja gitu ya kan. Ini loh, ya kan? Nggak usah mendalilkan, siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Itu masuk di ranah hukum. Saya seorang advokat, saya tahu di mana mendalilkan dan harus membuktikan, yaitu di ranah hukum. Kalau memang kita berikat baik sebagai kepala negara ke warganya, nggak usah menyatakan bahwa harus yang mendalilkan membuktikan, tetapi mari dengan itikat baik. Ini loh rakyatku, ini loh anak-anakku, ijazahku asli kok. Jadi nggak usah kalian permasalahkan. Silakan kalau mau dicek, mau dites, mau dilapkrim, mau segala macam. Ya, nah untuk itu tentunya ini perlu kami bahas lebih jauh lagi. Dan pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan seorang tamu terhormat nih ya. Karena saya bilang terhormat karena beliau ini adalah orang yang saya kenal lama, dari 20-30 tahun lalu. Saya nggak sebutkan kasusnya dulu. Kami pernah mengungkapkan satu kasus besar dulu di Jakarta, ya, dan berhasil menggiring seseorang ya ke jeruji besi karena memang mempunyai data-data di handphonenya, dan pada waktu itu hanya seorang Mas Roy Suryo yang bisa mengungkap. Karena setiap kejahatan, setiap apapun di HP kalian, itu kalau menurut Suryo ada jejaknya. Jejak digitalnya ada. Pada waktu kalian hapus, apapun itu, beliau sanggup mengangkat itu kembali. Itu dulu membuat keberhasilan Polres Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil memproses kasus itu dan berhasil juga mengambil keputusan. Baik, kami tampilkan seorang Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy Suryo. Sore Bang Partai, terima kasih atas undangannya. Terima kasih juga Prof Cita. Jadi kalau tadi Prof Cita menyampaikan beliau itu memang Prof beneran. Saya juga sering dipanggil Prof. Meskipun belum Prof. Profnya pakai V tapi provokator. Jadi dalam kasus ini Bang, saya dituduh-tuduh itu Prof. Dituduh provokator gitu. Tapi ya sebenarnya provokator di sini bagus. Provokator dalam arti kata orang supaya berpikir kritis. Saya memprovok orang-orang supaya timbul rasa keingintahuannya. Betul. Karena betul tadi yang disampaikan Bang Partahi ya, Prof. Cita. Yang kita kritisi ini adalah bapak kita. Betul. Mantan presiden ya, atau presiden ke-7 Republik Indonesia yang sudah pada saatnya atau sudah waktunya sebenarnya, atau bahkan sebenarnya memang sudah sewajarnya kalau ada sesuatu yang dia miliki dan itu mungkin menjadi pertanyaan publik, ya harus disampaikan pada publik. Betul. Kebetulan juga Prof Cita dan Bang Partahi kalau tadi diingat dulu kira-kira 20 tahun yang lalu gitu ya. Ya itu kan saya juga ikut terlibat dalam penyusunan atau perancangan dan akhirnya kita waktu itu menjadikan yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Jadi itu sudah dirancang semenjak tahun 2000-an. Kemudian disahkan ya itu pada tanggal 30 April ya tahun 2008 dan berlaku mulai tanggal 30 April tahun 2010. Disitulah jelas sebenarnya saya mendukung banget tadi kata-kata Bang Partahi. Ijazah bahkan skripsi itu tidak termasuk yang dikecualikan. Gitu. Jadi di pasal 17 itu ada yang dikecualikan. Kalau daftar nilai itu masuk. Hasil rekam medik itu masuk. Ya. Jadi Prof kalau auditor juga pasti akan bisa bilang, oh ini nggak pantas ini dikeluarkan, ini pantas. Nah itu di undang-undang itu sebenarnya sudah diatur. Nah saya berdasarkan itu Bang Partai. Jadi karena berdasarkan itu dan